Halo semuanya, terima kasih sudah mengklik video ini. Semoga sehat-sehat selalu ya. Jika Anda suka dengan konten video ini, mohon dukungannya untuk like, subscribe, komen dan share, agar kami selalu semangat mengupload video-video terbaru. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, selamat menikmati. Novel Kekayaan Tanpa Batas Bab 1. Mark berjalan lunglai melewati gang demi gang. Menyusuri jalanan sepi rumah-rumah warga, langit yang gelap menandakan sebentar lagi akan turun hujan. Dengan keadaan tubuh lelah luar biasa, Mark terus berjalan. Seharian pekerjaannya di kantor sebagai office boy menguras seluruh tenaganya. Bukan hanya pekerjaan yang disuruh oleh atasannya, namun juga tugas suruhan oleh staf, serta pekerja di sana yang menganggapnya layaknya seorang kacung, yang harus selalu siap melakukan apapun keinginan mereka. Biur, tiba-tiba seseorang menyiramnya dengan seember air kotor. Lelaki yang mengenakan kemeja lengan pendek berwarna biru khas petugas pembersihan itu, langsung dengan menatap ke arah wanita yang berdiri dengan wajah angkuhnya. Heh, pengemis, jangan berdiri di depan rumahku. Kau tahu, keadaanmu sangat menyedihkan dan aku tidak mau rumahku terbawa sial olehmu, umpatnya kasar, sambil memandang jijik. Aku bukan pengemis, aku punya pekerjaan tetap, jawab Mark secara emosional. Dia hanya berteduh sebentar karena hujan mulai turun dan membasahi tubuhnya. Wanita bertubuh gempal itu mendecik sebal. Kau menganggap dirimu bukan pengemis, padahal dari penampilanmu sudah menunjukkan hal itu. Mark enggan memperpanjang masalah itu. Akhirnya dia pun berjalan membelah hujan yang mulai deras, menjauhi wanita itu, menuju ke rumahnya di ujung gang. Rumah kecil dan kumuh, tempatnya tinggal bersama dengan nenek tua yang menyelamatkan hidupnya 20 tahun lalu. Nenek, aku pulang, seru Mark sambil membuka pintu yang ternyata tidak dikunci. Nenek, Mark mulai panik karena tidak ada jawaban dari dalam. Biasanya sore hari seperti ini neneknya akan ada di ruang tengah dan menantinya. Tapi hingga beberapa saat dirinya memanggil, wanita tua itu, ternyata tidak ada sahutan sama sekali. Mark segera masuk ke dalam kamar wanita tua itu, yang tampak lapuk dan usang, yang dindingnya sudah dihiasi dengan bolong di sana-sini. Sehingga jika hujan datang, airnya akan masuk dengan segera ke dalam ruangan yang tidak terlalu besar tersebut. Mata Mark membulat, ketika dilihat neneknya sudah tidak sadarkan diri dan terbaring di lantai yang dingin, dengan tubuh yang kebasahan tertimpa air hujan. Nenek, apa yang terjadi padamu? Karena khawatir, Mark langsung menggendong wanita tua tersebut dan berniat membawanya ke rumah sakit. Tepat di bagian pelayanan, tubuhnya dihadang oleh petugas di sana yang tampak menatapnya dengan perasaan jijik dan merendahkan. Mau apa kau kemari? Tanya salah satu lelaki bertubuh besar. Aku ingin mengobati nenekku, tolong periksa dia. Dan tolong selamatkan nyawanya, jawab Mark cepat karena tidak ingin terlambat. Keduanya tampak tersenyum merendahkan. Apa kau, punya uang untuk berobat? Mark menggeleng cepat. Ini adalah akhir bulan dan dia belum gajian hingga tidak punya sepeser pun uang. Gajinya tidak besar, karena bukan UMR. Dan biasanya jika gajian, sebagian besar uangnya akan dibelikan obat dan vitamin untuk neneknya yang mulai sakit-sakitan. Aku tidak punya uang, tapi aku akan segera mencarinya. Tapi kumohon, tolong selamatkan dulu nenekku karena hanya dia yang kupunya di dunia ini. Kalau begitu pergilah sekarang juga, dan kembalilah setelah kau mendapatkan uang yang banyak. Tuan, aku mohon, pergilah kau pengemis. Keduanya langsung menyeret Mark, tak peduli tubuh lelaki itu tengah menggendong wanita tua di punggungnya. Mark yang takut kehilangan neneknya, mencoba untuk terus bernegosiasi agar mereka mengizinkannya masuk untuk berobat. Sayangnya bukan hanya simpati yang didapat, namun penghinaan dan tamparan yang keras di wajahnya. Plak, tempatmu adalah di jalanan, bukan di rumah sakit mewah seperti ini. Mata Mark memerah dengan hati yang sakit. Dia memang miskin, dan dia akui itu. Tapi, bukankah mendapatkan perawatan kesehatan adalah hak setiap manusia, dan bukan hanya milik orang kaya saja tetapi untuk orang miskin yang tidak punya apa-apa. Namun sepertinya itu tidak berlaku untuk manusia yang tidak beruang dan tidak memiliki harta kekayaan seperti dirinya. Pintu rumah sakit ditutup dengan kencang, mengusir Mark dan wanita tua di punggungnya itu pergi dari sana. Tidak ada satu orang pun yang melihat kejadian itu, karena waktu sudah menunjukkan senja hari dan gelap segera datang. Di bawah pohon kersen, Mark memeluk neneknya mencoba memberikan kehangatan saat wanita tua itu yang terlihat seperti sekarat dan hampir melepaskan nyawanya. Mark menutupi dirinya sendiri, betapa sebagai seorang lelaki, dia tidak sanggup melakukan apa-apa. Bahkan ketika seorang wanita yang sangat menyayanginya setulus hati itu, hampir kehilangan nyawanya. Tiba-tiba saja Mark teringat pada staf di kantor yang sering menyuruhnya dengan pekerjaan sampingan. Dia seperti mempunyai jalan keluar. Selama ini, mereka tidak pernah memberinya upah walau sepeser pun, dan Mark berpikir jika inilah saatnya mereka membalas hasil kerja kerasnya selama ini. Semua demi sang nenek. Nenek, tunggu sebentar, aku akan segera kembali, ucap lelaki itu sambil membaringkan neneknya, dan ditutupi oleh bajunya. Tepat di bawah pohon, wanita itu merintih antara sadar dan tidak. Mark berlari sekuat tenaga, membelah jalanan malam yang lengang. Kemudian segera memasuki kantor tempatnya selama ini mengabdikan diri selama 5 tahun. Namun tempat itu sudah sepi dan tidak ada orang-orang yang bekerja lagi karena jam kantor sudah habis. Tapi Mark ingat, pernah mengantar barang ke alamat rumahnya. Dan dia merasa harus pergi ke tempat itu secepatnya. Atau kalau tidak, neneknya akan dalam bahaya. Mark menggedor pintu gerbang, setelah belasan kali menekan bel, tetap tak terbuka. Hingga akhirnya pemilik rumah berjalan mendekat dengan payung menutup kepalanya. Kau, kacung kantor, apa yang sedang kau lakukan di rumahku dan membuat keributan? Tanya lelaki yang masih mengenakan setelan kantor tersebut. Jimmy, maaf mengganggumu malam-malam begini. Tapi nenekku harus segera diselamatkan nyawanya. Dia sangat kesakitan saat ini, dan rumah sakit tidak mau memeriksanya sama sekali. Mark menuturkan keadaannya saat ini, berharap lelaki di depannya mau bersimpati dan mengulurkan tangan sedikit untuknya. Tapi kenapa kau meminta bantuan padaku? Kening lelaki itu berkerut dalam, merasa tidak mengerti. Jimmy, selama ini aku selalu membantumu bukan, dan aku tidak pernah meminta imbalan apapun darimu. Jadi apa maksudmu? Maka dari itu, untuk kali ini saja tolong bantulah aku dan selamatkan nyawa nenekku. Setidaknya aku ingin meminjam uang darimu. Mark berkata dengan tangan bertautan berharap Jimmy terbuka hatinya. Namun tanpa diduga, lelaki itu malah tertawa lebar. Hahaha, kau sungguh naif, Mark. Selama ini aku memerintahkanmu karena kau adalah kacung di kantor, dan perusahaan sudah menggajimu. Aku tidak ada kewajiban apapun untuk memberikan ataupun meminjamkan uangku padamu, sekarang segera pergi dari hadapanku, karena aku tidak ingin melihat tubuhmu yang bau itu berdiri dan merusak pemandangan di sekitar rumahku. Jimmy, ayolah, aku mohon. Aku akan melakukan apapun agar kamu menyelamatkan nenekku, kata lelaki itu sambil bersimpuh, mengharap belas kasihan. Namun ternyata tidak, Jimmy tidak selembut itu hingga dia mau menolong Mark yang kesulitan saat ini. Pergilah dan susul nenekmu itu ke neraka, hardik lelaki itu sambil menendang muka Mark, hingga lelaki itu terjungkal ke belakang. Jimmy, pergi dari hadapanku dan jangan pernah kembali.
Dasar lelaki sialan, menjijikan, sarkas lelaki itu sambil menutup pintu gerbangnya dengan kencang. Aku bersumpah akan membalas perbuatanmu padaku Jimmy. Mark berteriak sambil menjauh. Bab 2, Mark tak menyerah. Dia segera berlalu dari tempat itu dan menuju ke tempat staf yang lain. Dia berlari sekuat tenaga dengan tubuh yang lelah dan kaki yang terasa nyeri. Sepatu yang digunakannya adalah sepatu murahan, yang bawahnya hampir rusak dan bagian depannya sudah sedikit bolong. Bisa dipastikan akan semakin rusak jika Mark terus memakainya untuk berlari. Rumah yang dituju terlalu jauh, tapi Mark tidak menyerah, sebentar lagi usahanya akan berbuah hasil. Leon pasti tak akan mengecewakannya. Mark menatap pintu berwarna putih dengan nafas ngos-ngosan, setelah menormalkan detak jantungnya, Mark segera mengetuk pintu. Kali ini rumah yang didatanginya adalah rumah Leon, bagian admin kantor, yang selalu menyuruhnya untuk membantu pekerjaannya yang banyak. Mark, apa aku tak salah melihatmu di depan rumahku? Lelaki itu berkacak pinggang menatap Mark dingin. Ya, Leon, aku datang untuk meminta bantuanmu, ujar Mark. Berharap Leon tak seperti Jimmy yang kasar padanya, ketika lelaki di depannya melihat Mark yang tampak menyedihkan, lelaki itu mendecih. Jika kamu datang untuk meminta jatah makan malam, aku bisa memberikan nasi sisa untukmu. Tapi, jika seperti yang Jimmy katakan barusan di telepon, maaf, kamu salah jika datang padaku. Leon, aku mohon. Jika kamu sudah tahu masalahku, maka tolonglah aku. Saat ini aku sangat membutuhkan uang untuk mengobati nenekku yang sakit. 2 hari lagi aku gajian, dan aku pasti akan segera membayar padamu. Tak peduli dengan harga dirinya yang jatuh, Mark terus memohon. Kamu pikir gajimu itu besar? Gajimu kurang dari 1 juta, dan itu pun dipotong oleh pinjaman yang selalu kamu lakukan tiap bulan. Jadi dengan apa kamu akan membayarnya? Katakan, Leon menarik kaos lelaki yang tak bersalah itu dan membantingnya kasar. Tak peduli walau Mark kesakitan. Pergilah sebelum kuhajar kau dengan tanganku. Telunjuk lelaki itu mengarah padanya dengan dada bergemuruh. Seorang wanita keluar dari dalam rumah dengan penampilan yang sempurna, dan menghampiri keduanya, sayang, ada keributan apa ini? Dan kamu, apa yang kamu lakukan di rumahku di jam seperti ini? Wanita itu menatap pada Mark yang menyedihkan, ia ingat, lelaki di depannya beberapa kali mengantar barang ke rumah atas suruhan Leon suaminya. Si pecundang miskin ini hendak meminjam uang, dan dia datang seperti pengemis, jawab suaminya dengan pandangan keji. Wanita dengan rambut pirang sehabis pulang dari salon mahal itu mendecih. Nyonya, kumohon kasihani aku. Ya ampun, Leon, cepat usir dia, aku tak mau melihatnya lagi. Wanita itu bergidik jijik sambil meludah dan pergi. Tak lama kemudian, dia melempar Mark dengan beberapa koin receh tepat di muka lelaki itu. Sekarang sudah kamu dapatkan imbalanmu. Jadi pergilah sejauh mungkin dan jangan kembali. Kamu dengarkan apa yang istriku katakan. Cepat pergi brengsek. Leon menendang dagu Mark hingga lelaki itu kesakitan. Darah mulai keluar dari dalam bibirnya membuat pandangan Mark menggelap. Dia hampir kehilangan kesadaran saat wanita itu menyiramnya dengan selang air. Jangan pingsan di depan rumahku. Setidaknya jangan membuat orang lain ikut jijik karena keberadaanmu. Kamu mengerti. Hati Mark sakit, begitupun badannya. Dengan tertatih dia berdiri dengan sisa-sisa tenaganya. Aku bersumpah aku tak akan pernah membantu kalian lagi jika kamu membutuhkannya, Leon. Dengar itu baik-baik, Leon tak peduli dengan ucapan Mark. Lelaki itu melepaskan sandalnya dan melemparnya pada Mark hingga mengenai pelipisnya dan berdarah. Sekali lagi Mark kalah dan membawa kekecewaan. Begitu sulit baginya meminta bantuan pada orang-orang yang selalu dibantunya. Padahal dia selalu diperlakukan dengan buruk. Mereka begitu kejam dan angkuh, bahkan di saat seperti ini mereka tega tidak menolongnya. Mark bersumpah, suatu hari nanti jika ada kesempatan, dia akan membalas perbuatan mereka. Mark masih berjalan gontai, menuju tempat neneknya berada. Dengan tangisnya yang memburu, dia semakin takut kehilangan wanita satu-satunya itu, dan sekarang, kemana lagi dia pergi untuk meminta bantuan? Tidak ada yang bisa didatanginya lagi. Anak dan cucu nenek tinggal jauh di luar kota. Bahkan mereka tidak pernah datang sekedar untuk menengok wanita tua dan dirinya. Mereka semua sudah membuang nenek tua dan menyerahkannya pada Mark untuk diurus. Suara rem berdecit, disusul mobil yang menghantam pepohonan. Buff, dor, tiba-tiba saja terdengar suara senjata yang ditembakkan dengan brutal hingga membuat kilatan terang di langit malam. Mark menatap sekeliling, dan langsung terkejut ketika melihat 2 mobil dengan kondisi mengenaskan hampir terbakar dengan beberapa penumpang di dalamnya. Lelaki itu mendekat ke sumber suara. Saat mobil lainnya tampak menjauh, lelaki itu mencoba menarik satu persatu penumpang yang diduga terlibat penembakan, dan membawanya ke pinggir jalan. Suara dentuman besar dengan nyala api terlihat setelahnya. Mobil mewah berwarna hitam itu terbakar dan membuat api yang menyala tinggi. Untunglah 6 orang di dalamnya berhasil diselamatkan. Dengan sisa-sisa kekuatan, Mark meringis melihat darah berhamburan di tangannya. Suara ponsel yang terus menyala, membuatnya memberanikan diri mengangkatnya. Itu adalah ponsel mahal keluaran terbaru. Dan dengan kebodohannya, Mark menekan tombol hijau. Halo, katakan di mana posisimu, dan bagaimana keadaan ayahku? Seseorang bersuara di seberang telepon membuat Mark menjawab dengan cepat. Kami ada di jalan X, cepat kemari dan selamatkan nyawa orang-orang ini. 15 menit lagi kami sampai di tempatmu, tetaplah bertahan dan jangan mati. Lelaki di seberang sana bersuara kembali dengan tegas membuat Mark merasa tenang. Namun demikian, dia ingin segera pergi dari tempat itu karena teringat akan keadaan neneknya yang juga sangat menyedihkan. Tiba-tiba saja seseorang lelaki yang paling tua di antara ke-6 orang tersebut, menarik kakinya, hingga Mark terduduk kembali dan menatap lelaki itu tidak mengerti. Ambillah ini dan selamatkan nyawamu. Mark menatap jam tangan yang diberikan oleh lelaki itu yang sepertinya kepalanya sudah terluka dalam. Mark pun segera memasukkannya ke dalam saku celana. Sebelum dia hendak pergi kembali, Mark kembali mendekat dan menyentuh lelaki itu. Apakah kau punya uang tunai sekarang? Karena saat ini dan hanya uangmu yang dapat membantuku. Mark berkata dengan tergesa-gesa, dan untungnya lelaki itu tersenyum di antara rasa sakitnya. Ambillah kartu ini, dan gunakan sesuka hatimu. Pinnya adalah tanggal lahir Putri Ana. Mark segera meraihnya dan membungkuk hormat dengan penuh kebahagiaan. Jika nenekku bisa sembuh dan dapat diselamatkan, maka seumur hidup aku akan berhutang budi padamu. Dan jam tangan ini akan aku kembalikan lagi padamu. Lelaki tua itu mengusap bahu Mark. Suatu hari nanti kita akan segera bertemu kembali. Pergilah dan selamatkan nyawa nenekmu, ujar lelaki itu sambil memejamkan matanya. Bab 3, Mark terus berlari tak memperdulikan hujan yang kian deras. Hatinya panas dan gelisah, takut kehilangan satu-satunya wanita yang mau merawatnya sejak kecil tanpa imbalan atau bayaran. Dan kini, seluruh hidupnya dia pertaruhkan untuk menyelamatkan nyawa wanita itu, dengan sejuta harapan akan kesembuhan neneknya. Tunggulah, aku akan segera menyelamatkanmu, Nek.
Setelah ini kau tidak perlu lagi merasakan kesusahan karena penyakitmu. Air mata lelaki berumur 25 tahun tersebut berjatuhan seiring dengan air hujan yang semakin lama semakin mengalir deras. Saat hendak berbelok di tikungan, iring-iringan mobil mewah berjalan dan berpapasan dengan Mark yang melewatinya secepat mungkin. Hingga akhirnya dia sampai di bawah pohon kersen, di mana tadi dia meninggalkan neneknya seorang diri. Dan kini, hanya tinggal bajunya saja di sana tanpa wanita tua. Nenek, di mana kamu nenek? Ya Tuhan, di mana nenekku? Apakah seseorang sudah membawanya pergi atau membuangnya ke tempat sampah? Mark berteriak mencari ke sana kemari, persis seperti orang gila yang kehilangan barang berharga. Dia tak peduli meskipun hujan dan guntur terus bersahutan. Neneknya harus segera ditemukan, atau kalau tidak, dia akan hidup dengan rasa bersalah selamanya. Nenek, di mana kamu berada nenek? Tolong, Tuhan, di mana nenekku sekarang? Pertemukan aku dengannya. Mark terus berlari dan ketika mendekati ke arah rumah sakit, dia langsung mendekat ke arah sana. Hei, kau tidak bisa sembarangan masuk ke tempat mewah seperti ini. Seorang penjaga mencegat tangannya dan membawanya menjauh dari gerbang yang berjajar mobil mewah di sana. Tolong, Tuan, biarkan aku masuk. Aku hanya ingin bertanya, apakah nenekku sudah dibawa ke dalam atau tidak? Ujar lelaki itu mengiba dengan dua tangan bertumpu, memohon agar penjaga di depannya mau berbaik hati dan mengizinkannya masuk. Siapa nenekmu? Tadi nenekku berbaring di bawah pohon kersen sana, dan sekarang dia sudah tidak ada. Hanya bajunya saja yang tersisa. Aku menduga jika ada seseorang yang telah membawanya pergi dan mungkin ke tempat inilah mereka membawanya. Wanita tua, lelaki berperut besar itu tampak berpikir sejenak. Kemudian dengan gerakan cepat ia mengarahkan tongkat panjangnya ke arah Mark dan mencoba untuk menghardiknya. Tak mungkin wanita tua yang tergeletak di jalanan dibawa ke rumah sakit mewah seperti ini. Kau jangan bicara sembarangan. Cepat pergi dari sini, atau kalau tidak, jangan salahkan aku jika aku mematahkan tangan dan kakimu, sentaknya bengis. Tapi Mark tidak takut. Dia sudah pernah dihajar di kantor tempatnya bekerja. Juga dia telah ditampar dan ditendang oleh Jimmy dan Leon. Tuan, setidaknya aku punya uang dan aku tidak akan mengemis kepadamu. Tapi tolong, aku hanya butuh izin masuk ke tempat ini. Lelaki itu menarik kaos lusuhnya kemudian melemparkannya ke jalanan yang tergenang air. Kembalilah setelah penampilanmu layak untuk kami lihat. Jika tidak, maka kau akan dianggap gembel selamanya. Pergilah ke ujung jalan. Di sana ada toko untuk membeli pakaian yang lebih layak untukmu, dan jangan lupa cuci wajahmu dan badanmu agar jangan sampai membuat orang-orang di tempat ini lari berhamburan, karena melihat gelandangan sepertimu. Lelaki itu menatap tajam sambil menyuruh Mark menjauh dari tempat itu. Kartu hitam dengan limit tanpa batas di sakunya, serta jam Rolex yang sangat mahal harganya, Mark tidak khawatir lagi akan biaya. Namun dia masih penasaran sehingga Mark terus berlari ke sana kemari untuk mencari sang nenek. Tapi hingga beberapa saat kemudian, dia tidak menemukan hasil sama sekali. Aku akan menuruti permintaan penjaga itu. Kuharap aku bisa menemukan nenekku di dalam sana, ujar Mark dalam hatinya. Kemudian segera mendekat ke arah toko bermerek yang seumur hidupnya belum pernah dia menginjakan kaki di tempat itu. Pelayan wanita yang memakai kemeja putih dan dress pendek selutut, menghampiri Mark yang tampak berdiri dengan cucuran air hujan di depan pintu toko. Hei, apa yang kau lakukan di tempat ini? Pergilah, kami tidak memberikan sumbangan. Lagi pula hari sudah malam, takkan ada pengunjung untuk datang ke tempat ini di hari hujan seperti ini, kata wanita itu menatap Mark dari atas hingga ke bawah. Kemudian merasa iba ketika melihat beberapa sudut wajahnya terluka dan masih mengeluarkan sedikit darah. Nona, aku punya sesuatu di dalam saku celanaku. Bisakah aku membeli pakaian di tempat ini? Mark merogoh saku celananya, kemudian menunjukkannya ke arah si wanita yang tampak langsung membulatkan matanya ke arah Mark. Itu adalah kartu hitam dengan limit tanpa batas. Tapi apakah kau tahu nomor PIN-nya? Tanya wanita itu penasaran. Tentu saja, izinkan aku masuk agar aku bisa memilih pakaian. Tentu saja, kau bisa melakukan itu dan kau bisa belanja sesuka hatimu. Tak peduli dari mana kau dapatkan kartu itu, yang penting sekarang kau bisa memborong apapun yang kau inginkan, kata wanita itu sambil membuka lebar pintu toko dan mengizinkan Mark yang tertatih untuk masuk. Cukup lama Mark berdiri karena tidak tahu apa yang harus dibelinya. Seumur hidup dia hanya beberapa kali dibelikan baju oleh neneknya, itu pun jika hari raya atau hari besar tiba. Cepatlah memilih pakaian, bodoh, atau kalau tidak, aku akan segera menyeretmu keluar dari sini. Wanita yang berusaha ramah tadi merasa kesal, dan menatap Mark yang diam saja, persis seperti manekin yang berjajar di depan etalase toko miliknya. Tapi aku tidak pernah belanja baju satu helai pun. Aku hanya bingung harus memilih pakaian yang seperti apa, ujar Mark dengan kejujuran hatinya. Membuat wanita itu langsung tertawa lepas. Kalau begitu biarkan aku memilihkan pakaian untukmu. Kau masuklah ke dalam kamar mandi dan bersihkan dirimu di sana. Ada handuk putih yang bisa kau gunakan, ujar wanita itu sambil menunjuk dengan dagunya ke ujung ruangan, membuat Mark mengangguk. Lelaki itu berjalan perlahan dengan sisa-sisa air hujan membasahi sepanjang lantai toko, membuat asisten wanita menggeleng pelan dan segera membersihkan tempat itu. Beberapa menit kemudian Mark telah selesai memakai baju yang dibelinya, kau cukup tampan dengan pakaian itu. Lain kali datanglah kemari dan belanja sebanyak mungkin, kata wanita itu sambil mengarahkan kartu dan struk belanja kepada Mark yang langsung diraihnya. Tak lupa lelaki itu memasukkan baju bekasnya ke dalam tas. Matanya membulat sempurna, ketika melihat harga satu setel pakaian yang dikenakannya. Itu lebih dari 10 kali lipat gaji bulanannya, di kantor tempatnya bekerja, entah kenapa Mark ingin mengumpat dalam hati. Namun demikian, dia yakin jika kartu yang dipegangnya itu mampu mengubah hidupnya, bahkan mampu menyelamatkan neneknya. Tapi masalahnya di mana neneknya berada saat ini. Mark berpikiran kacau dan segera pergi dari tempat itu, menuju ke gerbang di mana rumah sakit mewah tadi sempat mengusirnya dan menghinanya dengan pandangan yang merendahkan. Penampilanmu sudah lebih baik sekarang. Masuklah ke dalam dan cari apapun yang kau inginkan, kata lelaki itu dingin, dan mempersilahkan Mark masuk. Mark sudah masuk ke dalam dan tercengang menatap kemewahan di tempat itu. Dia langsung berlalu menuju ke bagian informasi dan bertanya tentang neneknya. Wanita tua yang terbaring di bawah pohon kersen. Kali ini wanita yang memakai pakaian putih itu menatap dengan pandangan bingung. Bab 4, iya, Nona, kemungkinan 1 jam yang lalu dia datang ke tempat ini. Entahlah, jika ada seseorang yang mungkin menolongnya. Mark berbicara dengan nada khawatir. Baiklah, tunggu sebentar, kata wanita itu sambil menunduk dan memperhatikan layar di depannya. Kemudian setelah beberapa saat melihatnya, dia tidak menemukan apapun. Lebih dari 1 jam lalu tidak ada pasien yang masuk ke tempat ini. Mungkin nenekmu dibawa ke tempat lain, atau mungkin dia tidak pernah kembali ke dunia ini. Apa, tidak, Nona, jangan pernah berkata seperti itu. Aku yakin nenekku ada yang membawanya, tapi tidak di tempat ini, kata wanita itu dengan dingin. Sekarang silakan untuk keluar dari antrian, karena beberapa orang menuju kemari, lanjutnya kemudian. Dengan langkah bingung, Mark keluar kemudian menyusuri sepanjang lorong rumah sakit itu. Mencoba mencari ke bagian tempat parkir dan beberapa sudut di tempat itu.
Namun tidak ada seorang pun di sana untuk ditanyai, bahkan karena hujan besar, dia tidak menemukan siapa-siapa di sana. Hingga seorang gelandangan pun tidak ada yang berlalu lalang. Nenek, kemana aku harus mencarimu? Kata Mark dengan wajah sedihnya. Dia hendak mencari neneknya menggunakan mobil, tidak mungkin dia berlari basah-basahan karena bajunya baru saja diganti. Aku harus segera mencari mesin penarik uang, kata Mark sambil kembali masuk ke dalam rumah sakit. Kali ini dia berbelok ke arah kiri dan mencari mesin ATM. Mark memasukkan kartu itu perlahan. Dia pernah melakukannya karena permintaan salah satu temannya di kantor, beberapa waktu lalu. Mark menarik beberapa ribu dolar dari sana. Tapi karena penasaran, Mark pun melihat saldonya, dan matanya langsung tercengang dan membulat sempurna, menatap deretan angka yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah miliaran dolar dan kartunya tengah dipegang olehnya. Mark benar-benar baru kali ini melihat deretan angka yang banyak, hanya dari sebuah kartu hitam yang diserahkan oleh lelaki yang tengah sekarat kepadanya. Mark keluar dari mesin ATM itu. Dia duduk di salah satu sudut bangku sambil meremas kepalanya yang terasa berat. Uang sudah didapatkan olehnya, kartu hitam dengan saldo yang jumlahnya selangit sudah ada dalam genggamannya. Tapi, kemana lagi dia harus mencari neneknya? Tiba-tiba saja satu buah Maybach hitam berhenti tepat di tepi jalan. Karena hujan besar, membuat Mark menatap fokus ke arahnya. Seketika dua orang lelaki berjas hitam mendekat ke arahnya dan membuat lelaki itu waspada karena takut. Apakah Anda Tuan Mark William? Tanya salah satu dari lelaki itu yang memakai kacamata hitam. Siapa kalian? Dan dari mana kalian tahu namaku? Tanya Mark sambil berdiri di sudut. Dia memang bernama Mark, tapi tanpa kata William di belakangnya. Mark takut kedua orang itu menyeretnya, karena dirinya baru saja mengambil uang yang entah milik siapa. Dia menduga mereka akan membuat perhitungan. Ikutlah dengan kami, bos kami akan mengatakan semuanya. Bos siapa yang kalian maksud? Aku tidak urusan dengan siapapun yang kalian katakan itu. Cepat tinggalkan aku dan biarkan aku di sini. Tuan, sebaiknya Anda turuti permintaan kami, agar Anda aman. Persetan dengan kalian, aku hanya ingin mencari nenekku. Mark langsung berlari tunggang langgang meninggalkan mereka dan menjauh. Tiba-tiba datang mobil lain dan segera menghadangnya. Beberapa orang mulai turun dan menggeledah kantong saku celananya. Saat melihat kartu dan jam tangan ada dalam saku celananya, lelaki itu langsung memotretnya dan mengirimkannya pada seseorang. Kemudian setelah mendapat balasan, dia mengikuti instruksi selanjutnya. Seorang lelaki yang diduga sebagai pimpinan mereka, langsung mengangguk dan menyuruh orang kepercayaannya untuk membawa Mark pergi. Kami tidak akan bermacam-macam dengan Anda, Tuan. Jadi ikutlah agar semuanya lebih baik. Mobil mewah berlalu pergi membawa Mark di dalamnya. Cukup lama mereka berkendara hingga akhirnya berhenti di sebuah halaman rumah yang sangat mewah. Bahkan ketika Mark turun dan melihat, dia hampir tidak percaya jika dia bisa masuk ke halamannya dengan mobil-mobil yang berjajar rapi. Di hadapannya, berdiri gedung mewah 3 lantai dengan model klasik seperti abad pertengahan. Dan Mark hanya pernah melihat rumah itu di media. Para pengawal dari dalam mobil yang lainnya turun dan berjajar dengan rapi, mengangguk hormat ke arah Mark yang menatapnya tidak mengerti. Masuklah, Tuan. Seseorang telah menunggu Anda di dalam. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Mark tidak mengerti. Salah seorang lelaki tersenyum, kemudian mempersilakannya untuk masuk tanpa menjelaskan apapun. Begitu pintu terbuka, seluruh orang yang ada di dalam langsung terkejut, menatap ke arah lelaki yang seperti patung, berdiri di depan pintu masuk. Mark sangat malu. Semua orang menatap Mark dengan bingung dan heran. Lalu terdengar desas-desus dan bisikan yang mencemooh dan membuat kuping Mark panas. Tiba-tiba seorang lelaki dari antara kerumunan bertepuk tangan dan mendekat ke arah Mark. Lelaki itu mengenakan pakaian resmi dengan setelan jas berwarna abu-abu tua. Tuan Mark, Anda sudah datang, ujar lelaki itu sambil mengulurkan tangannya. Mark yang bingung hanya mengangguk sekilas kemudian menatap ruangan itu, yang tampak penuh dengan orang-orang berpakaian mewah seperti tengah mengadakan sebuah pesta. Ada apa ini? Kenapa seseorang membawaku ke tempat ini? Tanya Mark kepada orang itu yang langsung menjawabnya dengan senyuman. Ikutlah bersamaku. Lelaki itu membawa Mark ke atas podium dan diikuti oleh tepuk tangan ratusan pasang mata yang menghadiri tempat itu. Hadirin sekalian, mari kita sambut seseorang yang sudah lama kita nantikan selama ini. Mark William, pewaris tahta kekayaan milik Tuan William yang sudah meninggal. Apa? Mark langsung tercengang. Tuan muda, kami sudah lama menantikan saat ini. Dan akhirnya setelah pencarian yang cukup lama, kami telah berhasil menemukan Anda kembali, ujar lelaki itu sambil menunduk, diikuti oleh yang lainnya, yang menunduk hormat ke arah Mark yang kebingungan. Tunggu, kalian pasti salah orang. Aku bukan orang yang kalian maksud. Aku hanyalah orang miskin yang dipungut oleh nenek tua dan sekarang nenekku hilang entah di mana. Mark menjelaskan tentang jati dirinya berharap orang-orang itu mengerti. Namun tidak, semua orang malah menampilkan senyum padanya dan mengira kalau itu hanyalah bercanda. Tuan muda tidak usah khawatir, nenek tua yang Anda maksud sudah aman dan dia sekarang dalam perawatan dokter. Benarkah apa yang kau katakan itu? Tanya Mark seolah tidak percaya. Bisa saja orang-orang itu menipunya dan mempermainkan dirinya, seperti yang selalu dialaminya ketika berada di kantor tempatnya bekerja. Kami tidak berbohong sama sekali, Tuan muda. Kami akan mengantarkan Anda kepadanya, tapi setelah Anda memberi sambutan dan menyapa orang-orang di sini. Baiklah, Mark pun terpaksa menuruti keinginan lelaki itu yang memaksanya untuk memberikan sambutan. Meski hanya dengan mengucapkan selamat malam dan menyuruh mereka menikmati pesta, tiba-tiba pintu terbuka lebar. Dan semua pandangan mengarah ke sana. Di sana, seorang wanita dengan gaun hitam yang menjuntai panjang ke belakang berjalan anggun. Orang-orang mulai memberinya jalan, dan menatap kagum. Itu adalah gaun hasil rancangan dari desainer terkenal di negara ini. Dan semua orang tahu itu. Wanita itu sangat cantik, bahkan setiap lelaki yang memandangnya menatap kagum. Wanita itu berjalan dan mendekat pada Mark dengan tatapan dingin. Tuan muda, sambutlah Putri Ana. Dia adalah tunangan Anda. Apa? Bab 5. Apa? Mark langsung terkejut begitu saja setelah mendengar perkataan dari lelaki yang menunduk hormat di sampingnya. Bahkan wanita di depannya tampak tidak tersinggung sama sekali dengan ucapan barusan. Mark, apa kamu tidak mau menyambutku juga? Ucapnya dengan manja. Wanita itu langsung mengulurkan tangannya untuk Mark sentuh. Maaf, tapi aku tidak mengenalmu. Mark menolak dan menyuruhnya untuk menikmati malam pesta. Setelah itu dia kembali pada lelaki di sampingnya. Aku sudah menuruti apa yang kau inginkan. Sekarang pertemukan aku dengan nenekku. Jika tidak, aku akan mencarinya sendiri dan pergi dari tempat ini secepatnya. Mark bicara dengan mengintimidasi. Dia lelah harus berpura-pura menjadi orang lain dengan pengakuan yang menurutnya tidak benar. Baginya, semua itu tidak penting, selain keberadaan dan keselamatan neneknya. Baiklah, Tuan muda, ikutlah bersama dengan kami. Lelaki itu melangkah pergi diikuti oleh Mark dan yang lainnya di belakangnya.
Setiap kali berpapasan dengan pelayan yang memakai seragam hitam putih, mereka langsung menunduk hormat. Mark yang tak mengerti hanya mengangguk diliputi perasaan heran. Sebelumnya, tidak ada yang pernah memperlakukan dirinya dengan baik. Bahkan kebanyakan orang selalu membuang muka saat melihatnya yang berwajah dekil dengan penampilan sederhana. Adalah hal yang wajar, mengingat baju-baju yang dipakainya pun, hanya baju bekas yang ditemukan dari tempat sampah. Tuan muda, apakah benar dia adalah nenek Anda? Tanya lelaki itu memastikan setelah melewati lorong-lorong dengan penampilan mewah penuh dengan hiasan dinding. Mark yang melihatnya dari balik kaca, langsung terkejut. Iya benar, itu adalah nenek tua yang merawatku selama ini. Mark bergegas menuju ke arah pintu. Namun sayangnya terkunci. Apa maksudnya ini? Kenapa kamu tidak mengizinkanku bertemu dengan nenekku sekarang juga? Mark menatapnya dengan pandangan bingung. Lelaki itu tersenyum lagi. Seperti tak mempermasalahkan apa yang Mark katakan. Tolong Anda bersabar dulu, Tuan muda. Nenek tua sekarang sedang dalam masa pengobatan dan tidak sembarangan orang bisa memasuki dan mendekatinya. Nenek tua menderita penyakit yang berbahaya dan bisa menular, hingga Anda tidak boleh dekat-dekat dengannya untuk sementara waktu. Kau idiot, sombong, omong kosong. Kau sengaja menangkap nenekku agar bisa mempermainkanku. Bertahun-tahun aku hidup dengannya dan tidak ada masalah. Lagi pula, aku tidak peduli jika aku mengalami penyakit yang sama dengannya. Sekarang cepat izinkan aku masuk dan menemuinya. Mark bicara dengan emosi yang tinggi. Bahkan kedua tangannya mengepal sempurna. Maafkan saya, Tuan muda. Lelaki itu menunduk dalam. Tapi Mark tidak butuh penghormatan, dia hanya butuh satu hal saat ini. Neneknya. Kalau begitu, buka pintunya sekarang juga. Tidak bisa, Tuan muda. Ada tahapan-tahapan, jika Anda ingin bertemu langsung dengan nenek tua itu. Tahapan-tahapan, tanya Mark tidak mengerti. Iya, salah satunya adalah Anda harus menuruti semua apa yang kami perintahkan. Dengan demikian, perawatan nenek Anda akan tetap dilanjutkan. Dan Anda juga akan diuntungkan dari berbagai hal, termasuk kami tidak akan dirugikan, karena terus terang saja karena nasib kami semua berada di tangan Anda. Kening Mark bertautan. Apa maksudmu itu? Kenapa tiba-tiba saja kau bicara omong kosong seperti ini? Hanya mengizinkanku masuk ke dalam ruangan itu dan bertemu nenekku, itu sudah cukup bagiku. Aku akan mengembalikan apa yang telah kuambil dari lelaki tua yang kecelakaan itu. Mark mengambil kartu hitam dan juga jam tangan dari dalam sakunya. Kemudian segera menyerahkannya. Namun tanpa diduga, tangan lelaki itu menolaknya. Tuan muda, tolong jangan seperti itu. Ampuni kami. Kami mohon jaga nyawa kami. Lelaki itu dan beberapa orang yang berdiri di belakangnya langsung duduk bersimpuh tepat di depan kaki Mark. Membuat lelaki itu mundur dan sedikit menjauh. Bangunlah, bangun. Jangan membuatku bingung. Tidak, sampai Anda menuruti keinginan kami. Tuan muda, jawab mereka serempak. Ya, baiklah. Apapun keinginan kalian, yang penting aku bisa segera bertemu nenekku. Mark merasa putus asa sekarang. Bahkan dia seperti seorang patung yang tak berdaya. Tiba-tiba saja dia berada dalam situasi yang membingungkan. Keesokan harinya Mark membuka matanya perlahan. Dia langsung terkejut ketika mengetahui dirinya tengah berbaring di atas ranjang mewah dengan nuansa putih. Ruangan itu sangat besar untuk ukuran sebuah kamar. Bahkan terdapat banyak kursi sekaligus fasilitas lengkap di dalamnya. Kenapa aku bisa berada di tempat ini? Mark memijat kepalanya yang terasa berat. Semalam setiap menuruti perintah lelaki yang tidak diketahui namanya itu dia langsung mengantuk. Setelah sebelumnya minum teh yang disuguhkan pelayan. Mark hendak ke kamar mandi, namun lagi-lagi dia terkejut ketika memakai pakaian yang berbeda. Itu adalah pakaian tidur berwarna biru dengan harga yang fantastis. Bahkan harganya beberapa ribu dolar. Mark semakin tidak mengerti bahkan celana dalamnya pun sudah berganti dengan merek nomor 1 dunia. Siapa yang telah berani menelanjangi dan mengganti bajuku? Mark bergumam dalam hatinya. Belum selesai keterkejutannya, beberapa orang pelayan membawa banyak baju dan masuk begitu saja ke dalam kamarnya. Tuan muda, kami sudah mempersiapkan baju untuk Anda pakai hari ini. Silakan memilih. Aku tidak menginginkan semua ini. Ambilkan saja aku baju biasa. Mark menatap deretan baju itu yang tampak terlalu resmi dan tidak cocok baginya. Dia lebih suka pakaian kasual dan sederhana. Tuan muda, mohon terima, jika tidak kami akan dihukum. Kami mohon, kami mohon. Keempat pelayan bersimpuh, persis seperti yang dilakukan oleh para pengawal semalam. Mark memijat kepalanya yang terasa berat. Cek, baiklah, tidak bisakah kalian meminta hal lain, dan tidak membuatku pusing. Mark berdecak karena kesal. Dia pergi ke kamar mandi dan membersihkan dirinya. Lagi-lagi matanya terpukau melihat keindahan itu. Gagang kamar mandi, tempat menaruh handuk, bahkan tempat sikat gigi terlihat mewah dengan warna emas yang berkilau. Bahkan tidak sebanding mewahnya dengan kamar mandi yang selama ini pernah dilihatnya. Mark sudah tampak baik dengan setelan jas hitam, jam tangan mewah, serta parfum mahal yang membuat tubuhnya wangi. Bahkan ketika Mark menatap cermin besar, dia tidak menyangka jika itu dirinya. Dalam semalam saja hidupnya tiba-tiba berubah 180 derajat dengan sebab tidak jelas. Semuanya bagai mimpi bagi Mark sendiri, yang selama hidupnya bahkan bermimpi menjadi orang kaya pun tidak pernah ada dalam benaknya. Tuan muda, agenda Anda hari ini adalah sarapan pagi bersama Putri Ana, setelahnya kita akan mulai melakukan pekerjaan yang harus Anda ketahui. Mark mengangkat tangannya dan berkata, bahkan aku masih belum tahu namamu. Bukankah seharusnya kita saling mengenal terlebih dahulu? Lelaki itu menunduk dalam, membuat Mark lagi-lagi kesal. Tidak bisakah kalian bersikap biasa saja di depanku? Dan jangan membuatku merasa tidak nyaman. Maafkan aku, Tuan muda. Anda benar, seharusnya aku mengenalkan diri lebih dulu. Aku adalah Austin, kepala pelayan di rumah ini sekaligus akan menjadi asisten Anda dalam mengurusi kebutuhan pribadi Anda. Oh ya, ngomong-ngomong siapa yang mengganti pakaian dalamku semalam? Apa? Pelayan itu tampak kaget hingga kembali menunduk. Mark yang merasa jengah, akhirnya berlalu dan meninggalkannya sendiri. Bersambung. Terima kasih bagi yang sudah menonton, jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Karena like, komen, share dan subscribe itu gratis. Jangan lupa juga untuk menyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan bab berikutnya. Salam sehat buat semuanya, semoga rezekinya lancar, amin.